Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah dua jin yang dilempar malaikat. Kenapa bisa demikian? Oke, baiklah. Ini kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di antara kita sudah tahu ceritanya. Namun bagi yang belum tahu, bagi yang sudah lupa, ikuti cerita ini. Tapi kalau sudah tahu pun, tidak salahkan untuk kembali diingatkan dan diulang selalu. Memang ilmu itu harus diulang untuk menambah keimanan kita agar kita tidak lengah atau lupa. Nah, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru yang menarik berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan kisahnya. Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi yang memiliki kerajaan sangat istimewa. Bahkan tidak ada seorang pun yang akan memiliki kerajaan yang sama seperti apa yang telah dimiliki Nabi Sulaiman. Sebagaimana sang nabi berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Quran. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Quran Surat Syad ayat 35. Pada sebuah kisah dikatakan bahwa pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam hiduplah seorang laki-laki yang memiliki pohon yang sangat besar di sebelah rumahnya. Di atas pohon tersebut terdapat burung merpati yang sedang bertelur. Istri dari laki-laki tersebut kemudian menyuruhnya untuk mengambil telur burung tersebut. Dan ia melakukan apa yang diperintahkan oleh sang istri. Mengetahui sang telur telah diambil oleh laki-laki tersebut, sang induk merpati langsung pergi untuk mengadukannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya, Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu untuk pergi ke istana, kemudian menyuruhnya untuk bertobat. Setelah dinasihati oleh Nabi Sulaiman, sang laki-laki itu pun berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, sang istri pun kembali menyuruh suaminya untuk mengambil anak burung tersebut. Namun, sang laki-laki itu teringat akan janjinya. Karena bujukan sang istri, ia pun kembali melakukan perbuatan tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman merasa geram dengan perlakuan orang tersebut, hingga ia menyuruh dua iblis untuk menjaga pohon besar itu. Jika ia memanjat pohon tersebut lagi dan mengambil anak-anak burung tersebut, maka lemparlah ia dari atas pohon itu, ujar Nabi Sulaiman. Ketika telah berlalu beberapa waktu, sang induk merpati pun kembali memiliki anak. Ketika sang pemuda tersebut hendak memanjat pohon itu,
untuk mengambil anak-anak burung, tiba-tiba datanglah seorang pengemis yang mengetuk rumahnya. Sang lelaki itu pun menyuruh sang istri untuk memberikannya sesuatu. Namun ia menjawab, "Kita tidak memiliki apa-apa." Laki-laki itu lantas mengambilkan segenggam makanan lalu memberikannya kepada pengemis tersebut. Kemudian ia kembali memanjat pohon tersebut dan mengambil anak-anak burung itu dan turun kembali. Ketika sang induk burung mengadu kembali kepada Nabi Sulaiman, ia pun marah kepada dua iblis yang diperintahkannya. Sang iblis pun menceritakan bahwa sebelum lelaki itu membajak pohon, ia memberikan sedekah segenggam makanan kepada seorang pengemis. Ketika kami hendak meraih kakinya, tiba-tiba Allah memerintahkan dua malaikat untuk mencekik dan melemparkan kami berdua hingga ke tempat yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang penuh hikmah. Ternyata sedekah juga bisa melindungi diri dari musibah. Dengan bersedekah, Allah membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Dari kisah di atas, dapat kita simpulkan bahwa sedekah memiliki banyak sekali manfaat. Selain untuk membantu orang lain, sedekah juga akan memberikan keberkahan kepada orang yang bersedekah. Sebagaimana bunyi salah satu hadis berikut. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang yang bersedekah dengan harta yang baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali Allah yang Maha Pengasih akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Jika sedekah itu berupa sebuah kurma, maka di tangan Allah yang Maha Pengasih, sedekah itu akan bertambah sampai menjadi lebih besar dari gunung. Sebagaimana seseorang di antara kalian membesarkan anak kuda